Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti temu doa. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang begitu baik bagi setiap kita. Karena Allah selalu beranugerah bagi setiap kita. Ia menjadikan segala hari baik bagi kita. Tapi hari ini juga adalah hari yang menyedihkan bagi setiap kita. Karena di dalam temu doa ini kita juga akan melakukan perpisahan dengan penginjil Wawan Sumantri. Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat pelayanan Pak Wawan selama 5 tahun kurang lebih di tempat ini, saya teringat sebuah lagu. Sebuah lagu yang berkata bahwa kita tidak boleh lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini, jangan lelah. Dengan penuh semangat dan bertepuk tangan dimanapun Anda berada, mari kita naikkan lagu ini. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari dengan segenap kekuatan kita katakan jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mengikuti temu doa ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sendiri Allah yang boleh menolong kami melalui hari-hari kami. Terlebih kami bersyukur karena Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Bapa, kami rindu di dalam temu doa ini kami boleh mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh menyertai acara ini sampai pada akhirnya. Terima kasih, layakan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita.
Meskipun terkadang kita tidak mengerti, tapi di dalam ketidakmengertian kita, mari belajar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kami percaya kepada Engkau. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Allah yang mengasihi kami. Sehingga pada hari ini Tuhan berikan waktu bagi kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan satu bagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Tolonglah hamba-Mu, sertai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam temu doa hari ini ada acara yang khusus saudara, yaitu perpisahan dari penginjil Wawan Somantri. Tanpa terasa sudah 5 tahun beliau melayani di tempat ini. Penginjil Wawan dan keluarga akan melayani di tempat yang baru. Tentunya saudara bukan dengan waktu yang singkat, beliau berdoa dan menggumulkan bersama dengan Tuhan sehingga hari ini boleh diadakan acara perpisahan bersama penginjil Wawan dan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-58 demikian bunyinya.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah kesulitan, tantangan, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Pada bagian ini Paulus memberikan nasihatnya kepada mereka. Paulus memberikan dorongan kepada mereka agar mereka tetap berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, mengapa sebagai orang percaya kita harus berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan? Dari bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang dapat kita pelajari, saudara. Mengapa kita sebagai orang percaya harus tetap berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan? Yang pertama adalah karena Allah telah memberikan kemenangan kepada kita. Allah telah memberikan kemenangan bagi kita. Di ayat yang ke-57 Paulus menyatakan rasa syukurnya kepada Allah atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Di mana Allah telah memberikan kemenangan bagi manusia dari dosa dan maut melalui karya, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kejatuhan manusia di dalam dosa mengakibatkan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu ialah maut, yaitu kematian kekal. Manusia berdosa yang hina dan manusia berdosa yang tidak berpengharapan, terpisah selamanya dari Allah Sang Pencipta. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, Allah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut melalui Putra Tunggal-Nya, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus membuktikan, memastikan bahwa hukuman dosa sudah ditanggungnya. Dan kebangkitan Yesus Kristus membuktikan, memastikan bahwa upah dosa yaitu maut sudah dikalahkan. Oleh sebab itu saudara, Rasul Paulus berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar jaminan bahwa kita dipanggil sebagai orang percaya dan pastinya kita ini dimampukan untuk tetap berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ini adalah jaminan, bukti nyata. Paulus sendiri yang memberikan nasihatnya. Bagaimana perjalanan hidup Paulus yang senantiasa dimampukan oleh Allah di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanannya. Paulus banyak sekali mengalami kesulitan, banyak sekali mengalami tantangan, aniaya dan penderitaan. Namun Allah senantiasa memampukan ia untuk tetap berdiri teguh dan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga saudara di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, dimampukan oleh Allah. Itulah yang menjadi pengharapan kita untuk tetap berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang telah beroleh kemenangan dari Allah. Bukan karena kuat dan gagah kita sehingga kita bisa mampu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi Allah lah yang memberikan kemenangan bagi kita.
Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, bagaimanapun situasi dan kondisi kita, ketika kita ada di dalam keadaan yang senang ataupun susah, kita ada di dalam kondisi yang sedang tertawa ataupun menangis, atau keadaan kita lancar ataupun tersendat-sendat. Saudara, tidak selayaknya kita ini menjadi lesu. Tidak selayaknya kita ini menjadi patah semangat, mengeluh atau kecewa pada Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu bahwa Allah telah memberikan kemenangan bagi kita sampai pada kekekalan. Saudaraku, inilah fakta kemenangan yang Paulus maksudkan ketika ia berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, itulah hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa sebagai orang percaya kita harus tetap berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah karena jerih lelah kita tidak sia-sia bagi Tuhan. Jerih lelah kita tidak sia-sia bagi Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus memberikan satu dorongan kepada jemaat di Korintus untuk mereka giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Satu dorongan yang Paulus berikan, tetaplah engkau giat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, dalam buku refleksi surat 1 Korintus, Billy Kristanto menuliskan demikian. Luther memberikan suatu konsep yang indah mengenai pekerjaan. Ia menyebut pekerjaan sebagai suatu panggilan. Ia mengatakan bahwa yang membedakan seseorang melakukan pekerjaan yang sakral atau tidak bukan terletak pada jenis pekerjaannya, melainkan pada adanya iman kepada Kristus atau tidak ketika ia mengerjakan suatu hal. Waktu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana sekalipun, dan kita mengerjakannya dalam iman, pekerjaan-pekerjaan itu akan terpelihara dalam kekekalan. Pekerjaan-pekerjaan yang sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang sekuler dapat menjadi pekerjaan yang sakral ketika seseorang mengerjakannya dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah yang dimaksudkan dengan pekerjaan Tuhan. Pada bagian ini ketika Paulus memberikan dorongan dan semangatnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Yaitu bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam iman yang kemudian dinyatakan dalam tindakan kasih. Itulah pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan yaitu dengan iman kepada Yesus Kristus dan kemudian kita nyatakan di dalam tindakan kita dengan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menghendaki setiap orang percaya itu giat atau senantiasa melimpah dalam pekerjaan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun jemaat di dalam kasih pengharapan yang terus senantiasa mengarah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena jerih lelah mereka itu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Itu yang Paulus terus dorong kepada mereka. Terus untuk membangun kehidupan jemaat yang kuat di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Karena jerih lelah mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Saudara, mengapa jerih lelah kita tidak sia-sia? Saudara, karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup. Karena Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Mengapa jerih lelah kita tidak sia-sia? Karena Allah yang kita layani dan Allah yang kita beritakan itu memberikan janjinya kepada kita. Dan karena pekerjaan Tuhan itu bernilai kekal di dalam kehidupan setiap orang percaya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jerih lelah kita tidak sia-sia, bukan hanya untuk kita. Dalam arti kita ini nanti akan mendapatkan upah. Tetapi saudara, jerih lelah kita tidak sia-sia itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu pasti akan membawa hasil. Itu pasti akan kita tuai. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Berapa lama kita harus menanti akan hasil atau tuaian itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terpenting bagi kita, yang terpenting bagian kita adalah melakukan pekerjaan Tuhan itu selama Tuhan memberikan kesempatan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kematian dan kebangkitan Yesus menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bahwa sesungguhnya jerih lelah kita tidak sia-sia untuk tetap berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, nasihat Paulus ini juga menjadi nasihat dan pengharapan bagi kita semua. Agar kiranya setiap kita ini tetap berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Seperti yang juga Paulus katakan di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, situasi dan kondisi apapun yang sedang dan akan kita hadapi nantinya. Saudaraku, satu hal yang harus menjadi ingatan kita. Ingatlah selalu bahwa jerih lelah kita tidak sia-sia bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Untuk setiap kita ini orang-orang yang telah beroleh anugerah keselamatan. Hidup kita semakin berdiri teguh bagi Tuhan. Dan hidup kita ini semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus juga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan bagi penginjil Wawan Sumantri dan keluarga yang akan mengakhiri pelayanan di tempat ini. Dan memulai pelayanan di ladang yang baru. Dengan hati yang penuh syukur. Yakinlah sebagaimana jerih lelah pelayanan Pak Wawan di tempat ini tidak sia-sia. Demikian juga pelayanan di tempat yang baru nanti. Percayalah, kuasa kemenangan Kristus pasti akan memampukan Pak Wawan dan keluarga, Ellen, Magdalene, dan Timmy untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat di tempat yang baru. Saudara, ini adalah satu foto kenangan saya bersama dengan penginjil Wawan dan keluarga. Sekalipun nanti kita berpisah, tetapi kita tetap satu dalam Tuhan. Biarlah kita untuk saling mendukung dan juga untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Bersama dengan juga dengan jemaat di tempat ini, kita tetap satu keluarga di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus akan memimpin, menyertai, memelihara, dan memberkati penginjil Wawan dan keluarga di dalam ladang pelayanan yang baru. Dan Tuhan terus menopang setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, yang mendorong setiap kami sebagai orang-orang yang telah beroleh kemenangan dari Allah melalui Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolong dan mampukan kami untuk tetap berdiri teguh dan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa saat ini bersama-sama untuk hamba-Mu, penginjil Wawan sekeluarga yang akan mengakhiri pelayanan di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, dan akan memulai pelayanan di tempat yang baru.
Tuhan, tolong dan sertai hamba-Mu di dalam setiap perjalanan iman dan pelayanan mereka. Penginjil Wawan sebagai kepala keluarga, Ellen sebagai istri yang mendampingi. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan hikmat bijaksana, kekuatan, kesabaran dan kasih yang dari Tuhan. Dan juga bagi Magdalene dan Timi, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan pertumbuhan kepada mereka untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan orang tua. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Kiranya Tuhan terus menguatkan iman percaya mereka untuk tetap berdiri teguh dan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Inilah doa dan seru kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 5 tahun sudah pelayanan penginjil Wawan di tempat ini. 5 tahun sudah beliau bersama-sama dengan kita, memberikan banyak teladan, memberikan banyak kenangan, memberikan banyak kemajuan juga untuk gereja ini. Oleh karena itu mari jemaat GKKK Surakarta, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wawan atas kebersamaan, atas teladan yang telah beliau berikan buat setiap kita. Oleh sebab itu mari kita menaikkan sebuah lagu yang berkata, terima kasih untuk segalanya yang telah penginjil Wawan kerjakan di tempat ini. Saling mengasihi, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi dan saling mengisi. Ku rindukan itu. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum segalanya, terima kasih padamu. Saat indah yang pernah ada, kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Saling mengasihi, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi dan saling mengisi. Ku rindukan itu. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum ku pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Saat indah yang pernah ada, kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu.
Yang terkasih penginjil Wawan dan keluarga, Terima kasih atas pelayanannya di GKKK Surakarta. Selamat melayani di ladang yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pak Wawan, Bu Ellen, thank you ya sudah berbagi hidup selama melayani di dalam Solo. Selamat jadi berkat di tempat yang baru. Kiranya Tuhan terus menjadi teladannya Pak Wawan dan Bu Ellen juga dalam mendidik anak-anak. Bless you. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesan dan pesan dari Penginjil Wawan Somantri. Kepada Penginjil Wawan beserta keluarga, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang kami kasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kurang lebih 5 tahun kita telah bersama-sama melayani di gereja ini. Bapak Ibu, kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena penyertaannya, sehingga kami dapat melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kami berterima kasih kepada gereja ini, kepada hamba Tuhan, kepada majelis, kepada jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta yang terkasih. Kami berterima kasih karena Bapak Ibu telah menerima kami untuk melayani bersama di tempat ini. Kami berterima kasih karena sepanjang kami melayani di tempat ini, kami tidak merasa kami orang asing, tetapi kami merasa bahwa ini adalah rumah kami sendiri, oleh karena Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan untuk menyambut kehadiran kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami satu keluarga memohon maaf jikalau sepanjang pelayanan kami yang hampir 5 tahun ini ada berbagai hal mungkin yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kami memohon maaf dan kami pun membuka pintu maaf jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasa ada yang tidak berkenan bagi setiap kami. Kami sejak dari dahulu telah membuka pintu maaf tersebut dan kami tidak mempersoalkannya. Kami bersyukur kepada Tuhan sekali lagi oleh karena kita boleh bersama-sama melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika ditanya kesan dan pesan apa yang kami miliki sepanjang pelayanan di tempat ini. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, jikalau berbicara tentang kesan, bagi kami gereja ini seperti keluarga sendiri, seperti rumah sendiri. Kami merasa nyaman bersama-sama di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi kami, gereja ini adalah gereja yang begitu banyak memberikan kesempatan untuk belajar. Kesempatan belajar bukan hanya untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya pun dan keluarga, kami merasakan hal yang sama. Kami juga merasa bahwa kami memperoleh banyak kesempatan untuk belajar di tempat ini. Ada 2 hal dari sekian banyak pembelajaran yang kami terima sepanjang kami melayani di tempat ini yang kami syukuri. Yang pertama Bapak Ibu, kami bersyukur dan kami boleh melihat satu hal yang Tuhan boleh berikan kepada kami bahwa pelayanan penggembalaan di gereja itu terus berkembang dan kita pun di dalam melayani harus terus boleh melihat perkembangan zaman ini. Hal yang kedua yang sangat penting bagi setiap kami adalah gereja ini juga memberikan banyak hal bagi kami ketika kami melayani
terlebih khusus di dalam pelayanan pasutri. Kami banyak dibekali, kami banyak belajar di sana. Dan pelajaran ini adalah salah satu pelajaran yang begitu membekas bagi kami, bahkan menorehkan bagi kami satu dasar untuk kami melayani Tuhan ke depannya seperti apa. Kami bersyukur untuk pembelajaran-pembelajaran yang Tuhan izinkan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami bersyukur untuk banyak hal ini dan kami berpesan untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami merasakan begitu sangat diberkati di tempat ini. Dan kami rindu Bapak Ibu Saudara yang berkesempatan, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berjemaat di tempat ini. Mari pakai waktu yang Tuhan berikan. Untuk Bapak Ibu pun boleh mengalami hal yang sama, belajar lebih banyak lagi tentang Allah di tempat ini bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Belajar lebih banyak lagi mengenal diri kita sendiri di dalam perjalanan kita berproses semakin serupa Kristus. Karena pembelajaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu adalah satu pembelajaran yang menolong kita untuk kita boleh mengerti hidup kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang kita pelajari itu, kesempatan yang Tuhan berikan itu sungguh-sungguh dapat memberkati setiap kita dan menolong setiap kita untuk kemuliaan Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kesan dan pesan kami sepanjang kami pelayanan di tempat ini. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Tuhan menolong setiap kita. Terima kasih. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya teringat 5 tahun yang lalu menyambut Pak Wawan dari Jakarta, kita langsung bawa ke puncaknya Solo, Tawangmangu. Ya, menginap di Tawangmangu bersama dengan Yohanes dan Charlene menemani. Dan hari ini tanpa terasa di dalam pimpinan Tuhan, 5 tahun sudah berlalu, Pak Wawan akan melanjutkan pelayanan sesuai dengan panggilan Tuhan. Mengingat itu saya membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika berbincang dengan Pak Wawan mengerti ada panggilan khusus Tuhan bagi hidupnya bersama dengan keluarga. Tentu keputusan yang tidak mudah bagi Pak Wawan, Ellen, dan juga Mike dan tim untuk bersama-sama melanjutkan pelayanan ini. Tetapi yang saya lihat, yang saya berkesan dari Pak Wawan adalah Pak Wawan di dalam ketidakmengertian. Pak Wawan memilih untuk taat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini bukan perjalanan yang mudah. Panggilan menjadi hamba Tuhan itu adalah menempuh jalan yang seringkali hanya bersama dengan Tuhan. Pergumulan yang berat ketika Pak Wawan harus meninggalkan kota Jakarta, kota Serpong, meninggalkan keluarga untuk ke Solo. Dan setelah 5 tahun di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan, Pak Wawan juga sekali lagi menyediakan hati yang taat untuk meninggalkan dan memasuki ladang pelayanan yang baru. Bapak Ibu, mari mengikuti pengalaman Pak Wawan. Kita pun harus belajar keluar dari zona nyaman kita. Mungkin COVID ini membawa kita untuk keluar dari zona nyaman kita, memasuki ladang pelayanan yang baru. Ladang pelayanan yang baru yang saudara alami mungkin berbeda dengan Pak Wawan. Tetapi ketaatan yang harus kita miliki adalah ketaatan total yang sama. Sebab itu saya sangat berkesan dengan Pak Wawan dan saya berdoa dan berharap agar meskipun tempat yang akan ditujui belum pasti, belum tahu, tetapi percayalah tangan Tuhan yang sama yang sudah memanggil Pak Wawan, tangan Tuhan yang sama yang akan memimpin dan menyertai Pak Wawan. Dia Tuhan yang memanggil
adalah Tuhan yang setia. Dan Dia Tuhan yang setia yang akan terus memegang, memimpin, menyertai, menguatkan. Bahkan ketika ragu, ketika lemah, ketika cemas, percayalah. Carilah Tuhan dan Tuhan akan memimpin. Terima kasih untuk pelayanan, keteladanan iman, kerendahan hati selama melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus. Saya mewakili keluarga menyampaikan maaf jikalau kami mungkin ada banyak kekurangan. Dan mewakili seluruh majelis dan jemaat, kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Pak Wawan. Terima kasih sudah melayani bersama kami 5 tahun. Doa dan harapan kami, teruslah berkarya dimanapun berada bersama dengan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa itu. Dan biarlah apa yang Pak Wawan bersama dengan keluarga lakukan itu boleh membuat Tuhan Yesus bangga. Dan doa dan harapan kami semua jemaat, kiranya Pak Wawan juga boleh memaafkan kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Wawan, Bu Ellen, Mac dan tim. Kita akan bersama-sama mewakili majelis menyampaikan tanda kasih kepada Pak Wawan. Sebab itu saya mengundang 2 orang perwakilan majelis, yaitu Pak Yohanes Tekno, rekan pelayanan Pak Wawan di bidang penginjilan, dan Bapak Wunadi untuk boleh menyampaikan tanda kasih. Dan inilah rasa kasih yang paling dalam dari kami. Mari berdua bersama-sama akan menyerahkan langsung kepada Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Ingat selalu kami mendukung, kami mengasihi dan mengingat Pak Wawan selalu dalam doa. Raihlah janji yang Tuhan beri. Pak Wawan itu orangnya baik, ramah. Terus kalau khotbah itu beliau suka nyelipin pengalaman-pengalaman pribadi, ada kesaksian-kesaksiannya gitu. Jadi lebih mengena khotbahnya. Terus satu hal yang paling diingat dari Pak Wawan itu, kalau ketemu di gereja sama kita-kita nih anak-anak KTB, itu selalu ngajak makan RW. Yuk berangkat yuk ke Kartasura. Sukses ya Pak di tempat yang baru. Tuhan menyertai keluarga dan pelayanannya juga. Makasih Pak buat pelayanannya selama ini. God bless. Yang membuat kita kuat. Persahabatan dan kekal bila Yesus bersama. Persahabatan tak pernah perasaan kecewa sampai waktunya tiba. Kesan-kesan terhadap Pak Wawan adalah seorang pribadi yang ramah, yang hangat, dan seorang yang bersahabat. Pesan kami adalah follow your passion and God will lead you. God bless you. Bye-bye. Raihlah janji yang Tuhan beri. Dapat perpisahan, ini agak susah ini. Ya, kepada penginjil Wawan, terima kasih atas segala pelayanan yang dilakukan di Kalam Kudus, waktu dan tenaga pikiran sudah dicurahkan ke Gereja Kalam Kudus Solo. Terima kasih atas semua pelayanannya, dan juga semoga di pelayanan yang baru di masa depan terus dipimpin dan diberkati Tuhan, dan semoga di waktu yang akan datang masih bisa ketemu lagi. Salam buat Bu Ellen juga, selalu dalam pimpinan Tuhan.
Terima kasih. Tuhan memberkati. Pak Wawan, terima kasih buat semua hal yang sudah Pak Wawan lakukan. Terima kasih buat semuanya. Pak Wawan sudah nemeni dari pertama kali saya datang sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan Pak Wawan berikutnya. Dimanapun Pak Wawan berada, biarlah Pak Wawan terus menjadi berkat. Biarlah Pak Wawan terus menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan pakai. Terima kasih Pak Wawan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Wawan untuk kebersamaan dan pelayanan bersama sampai pada hari ini. Saya belajar banyak mengenai ketulusan dan kemurnian dan kerendahan hati melalui pribadi Pak Wawan. Tuhan memberkati Pak Wawan di ladang dan tempat pelayanan yang baru bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kepada penginjil Wawan Sumantri, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak selama ini. Kami berharap Bapak di tempat yang baru boleh senantiasa setia kepada Tuhan dan melayani dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati Pak Wawan sekeluarga. God bless you. Buat saya Pak Wawan itu adalah seorang yang rendah hati, yang terus mau belajar, supaya kehidupannya dan panggilannya terus boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pesan saya, tetaplah terus menjadi seorang yang rendah hati. Teguhkan hatimu dengan visi misi yang Tuhan berikan, dan saya percaya melalui Pak Wawan dan keluarga nama Tuhan akan terus dimuliakan. Tuhan memberkati, brother. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama saya mengundang seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Mari kita bangkit berdiri, taruh tanganmu di dada, taruh tangan kananmu di dada. Sebagai wujud dukungan, support kita, kasih kita kepada Pak Wawan dan sekeluarga. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Pak Wawan. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, hamba-hambamu. Dimanapun kami melayani, di dalam situasi apapun kami melayani. Kami bersyukur ya Tuhan, karena boleh bersandar kepada Tuhan yang kasih setianya dapat kami andalkan. Terima kasih untuk 5 tahun melayani bersama dengan Pak Wawan, Bu Ellen, Mac, dan tim. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan melihat pertumbuhan iman. Kami bersyukur untuk pelayanan kasih yang penuh dengan kerendahan hati. Tidak pernah mencari kemuliaan diri sendiri. Tidak pernah mau menjadi lampu sorot yang bersinar sendirian, tetapi sungguh hanya memuliakan nama Tuhan saja. Biarlah keteladanan yang indah demikian terus membekas di dalam diri kami, di dalam kami bergereja. Kami tidak mencari kemuliaan diri kami sendiri, tapi kami hanya semata-mata mempermuliakan nama Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan untuk langkah-langkah ke depan di dalam pelayanan Pak Wawan ke depan. Mohon kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang tiada habis-habisnya itu. Di dalam kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan langkah demi langkah kehidupan dan pelayanan Pak Wawan ke depan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai Pak Wawan dengan cara-Mu yang ajaib. Untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa memohon Engkau boleh menjaga kehidupan Pak Wawan bersama dengan keluarga. Mereka adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Sebab itu dimanapun mereka berada, biarlah tiang awan dan tiang api yang daripada Tuhan menjaga dan menyertai, mengurapi mereka. Engkau memberkati mereka dengan sukacita surgawi. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan iman. Engkau memberikan mereka ketekunan orang-orang kudus untuk tetap setia di dalam jalan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersahati berdoa, mendukung Pak Wawan untuk seluruh kehidupan dan pelayanannya. Biarlah semuanya itu untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan kehidupan
Pak Wawan bersama dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Wawan bersama dengan keluarga.